Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Itu Bu Davina. Bu, ini ada kiriman sushi dari Pak Sena. Astaga, Mbak Davina. Kalau terbukti Dipa punya obat bius ilegal dan dia mau gunain obat itu ke Melanie, secepatnya Kusuma Food harus berhentikan semua kerjasama dengan Dipa. Aku nggak mau kerjasama dengan penjahat kayak dia. Masuk. Besti, ini rangkuman notulen rapat yang tadi ya. Thank you. My pleasure. Lo udah makan siang belum? Oh iya, mau dijemput sama Sena ya? Nggak jadi. Sena lagi ngerjain tugas Hampir aja aku keceplosan bilang ke polisian. Davina. Kep apaan? Itu lagi ngerjain tugas. Kok tugas sih ini? Apa ketopraknya? Itu. Ngurusin ketoprak. Kok si Sena masih jualan ketoprak? Enggak. Dia udah enggak jualan. Dia cuman ada orang yang mesen dia 200 porsi. Jadi lagi ngurusin itu. Koordinasi sama teman-temannya. Gue juga nggak begitu paham. Hebat ya si Sena. Giat banget dia nyari uangnya. Biar setara sama Ibu Rosalia Kusuma. Ampun sih. Yaudah kalau gitu, gue lanjut kerja dulu ya. Lo jangan lupa makan, jangan telat makan, oke? Iya. Minta makanan yang enak-enak sama Sena. Bye, Besti. Bye. Sena kan lagi sibuk kerja. Aku nggak boleh manja. Hari ini aku mau makan siang sendiri aja. Oke, makanan sudah aman sampai tujuan. Sekarang tinggal kasih ke resepsionis. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa kami bantu? Ini saya diminta untuk mengantarkan paket makanan buat Bu Davina, Marketing Direktur Kusuma Food. Baik, Pak. Pengantarnya namanya siapa ya, Pak? Atas nama siapa? Bilang aja yang ngirim Pak Sena. Oh, Pak Sena. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Itu Bu Davina. Bu, ini ada kiriman sushi dari Pak Sena. Astaga, Mbak Davina. Waduh, mati gue. Mbak Davina melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau gue yang ngantri makanan itu. Gawat nih kalau dia tanya-tanya soal hubungan gue sama Bos Sena. Kabur aja deh. Yaudah kalau gitu makasih ya Mbak ya. Oh iya, Pak Bilal. Pak Bilal apa? Loh, Pak Bilal? Pak minta tolong kejar dong Pak, saya mau ngomong. Baik, Bu. Sebentar, Pak. Oh iya, makasih ya. Sama-sama, Bu. Ini kan sushi yang aku mau. Duh, bahaya nih, pura-pura nelfon deh. Sebentar, Pak. Wah, kliennya udah nungguin ya? Pak, sebentar. Pak, sebentar. Kenapa? Bapak dipanggil Bu Davina. Ya, beneran mati deh gue. Gak aman nih leher gue. Pak, makasih ya Pak. Sama-sama, Bu. Ya. Bu Bos Davina. Pak Bilal kok buru-buru banget tadi? Saya kan panggil-panggil. Tadi Bu Bos manggil. Iya. Saya nggak dengar Bu Bos, maaf ya. Ada apa nih Bu Bos? Enggak, saya cuma mau nanya. Ini sushinya beneran dari Sena. Kok tapi Pak Bilal yang nganter ke sini? Iya betul Bu Bos. Kebetulan orang di kantor tadi pesan sushi banyak banget Bu Bos. Jadi saya tawarin ke Pak Sena. Tapi Pak Sena malah bilang ke saya untuk bawa susunya ke sini Bu Bos. Buat Bu Bos Davina. Dan kebetulan saya ada urusan di dekat sini Bu Bos. Jadi sekalian aja saya anterin gitu.
Tadi kenapa buru-buru banget sih kayak dikejar hantu, Pak? Itu bos, saya lupa baru inget ada janji sama klien di area Wangsa karena dia pengen lihat unit rumah. Jadi karena itulah saya buru-buru dan sampai nggak denger Bu Bos tadi. Maaf ya Bu Bos, maaf banget. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu Bos ya. Karena harus menuju ke marketing, kantor marketing, sorry. Duluan ya. Dia kenapa buru-buru kayak takut lihat aku gitu sih? Mbak Melani, Iya Mas Fikri, ada apa? Mbak, itu ada polisi yang minta keterangan ke Mbak Melani. Sekarang sih mereka di ruangan meeting 1. Polisi. Ada apa ya Mas? Saya juga nggak tahu, Mbak. Ya udah, saya kesana sekarang. Makasih infonya ya. Sama-sama. Udah, saya duluan ya, Mbak. Iya. Selamat siang Pak. Bapak katanya nyuruh saya kesini ya? Ya, betul, Mbak. Silakan duduk, Mbak Melani. Baik Pak. Mbak Melani apa kabar? Alhamdulillah, saya baik kok Pak. Sebelumnya maaf nih Pak, ini ada apa ya? Apa ada masalah dengan ibu dan adik saya? Oh enggak, ibu dan adiknya Mbak Melani baik-baik aja di safe house. Mereka aman. Jadi kami datang ke sini ingin menanyakan hal lain tentang kepemilikan obat bius ilegal yang ditemukan di parkir timur gedung Kusuma Food kemarin. Obat bius ilegal Pak? Iya, betul. Jadi ada beberapa hal pertanyaan yang ingin kami ajukan. Tolong dijawab dengan jujur ya, Mbak. Baik Pak. Apakah benar kemarin sore sekitar pukul 16.00 itu Mbak Melani ada di parkir gedung Kusuma Food? Kalau untuk jam persisnya saya nggak inget sih Pak. Cuman memang kemarin itu saya ke parkiran timur gedung Kusuma Food Pak. Oke, kalau boleh tahu, untuk apa ya Mbak Melani ada di sana pada sore hari itu? Jadi kemarin itu saya ditelepon sama resepsionis Pak. Katanya resepsionis ada kurir yang mau antar barang-barang untuk bantuan CSR. Nah barang-barangnya itu 100 kg beras dan 50 liter minyak goreng Pak. Terus pada saat itu saya langsung disuruh ke parkiran timur karena katanya kurirnya sudah sampai di sana. Oke. Tapi setibanya saya di parkiran timur, saya cari-cari mobil box itu gak ada Pak. Apa Mbak Melani melihat ada orang lain yang mencurigakan nggak pada saat itu? Kayaknya nggak ada deh Pak. Iya nggak ada Pak, cuman saya aja Pak sendiri di sana. Jadi pada saat itu Mbak Melani benar-benar tidak melihat orang lain. Iya Pak, nggak ada orang. Oh iya Pak, saya ingat. Oke. Waktu itu tuh tiba-tiba ada alarm mobil, bunyinya tuh kenceng banget Pak. Terus tapi pas saya cari-cari, saya sambil nyari mobil box itu karena nggak ada, akhirnya saya balik lagi Pak ke ruangan saya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Mbak Melani ya. Untuk saat ini sudah cukup keterangannya. Nanti apabila kami butuh keterangan lagi yang ingin kami tanyakan, kami akan panggil Mbak Melani kembali. Oke, baik. Ya. Pokoknya nanti kalau butuh bantuan saya siap Pak membantu. Baik, Ya terima udah, kasih. kalau gitu saya permisi ya Pak. Gimana Bang? Apa keterangan Melani sudah cukup untuk memanggil Dipa dan menahan Dipa? Belum cukup, Sen. Barang bukti dan saksi mata langsung yang melihat Dipa itu belum ada. Jadi kita masih butuh bukti yang lebih kuat lagi. Ya. Silakan. Terima kasih Pak Rusdi. Pak, polisi yang dari Polres Cakarbumi masih ada di dalam. Masih, Pak. Karena saya belum melihat mereka keluar. Masih. Mereka sudah lihat CCTV-nya? Sudah, Pak. Dan gimana? Bapak ada kasih keterangan ke mereka? Iya, Pak. Saya bilang
kalau pelaku yang memegang suntikan itu bajunya mirip dengan yang dipakai Pak Dipa. Pak Dipa? Kenapa Pak? Kenapa Bapak bisa berpikir seperti itu? Ya Pak, karena malamnya saya ketemu Pak Dipa memakai baju yang sama. Sebentar. Tadi malam Pak Dipa kesini? Benar Pak. Katanya kunci apartemennya jatuh, tapi sudah ketemu kok Pak. Apa kedatangan polisi-polisi itu ada kaitannya dengan Dipa? Kenapa Pak? Enggak ada apa-apa, Pak Rusdi. Saya duluan. Baik, silakan Pak. Mas panas. Iya, bentar ya Mbak. Silakan Mbak. Ya ampun. Ini kan orang yang dipukul sama Dipa di apartemennya waktu itu. Orang apa sih Mbak? Ini loh Mas. Nih, coba lihat deh. Tuh. Orang ini. Saya inget banget sama tatonya tuh. Ampun. Saya nggak nyangka dia udah meninggal. Ternyata dia emang penjahat. Jadi Jihan kenal juga sama si Harga. Bagus deh kalau gitu. Keterangan langsung dari Jihan bisa jadi bukti otentik kalau Dipa memang benar-benar kenal dan punya hubungan dengan Harga. Satu lagi sayang. Soal kamu ngelihat aku mukulin orang di apartemen. Jangan pernah sampai ada orang lain yang tahu. Astaga. Tapi kan Dipa udah minta ke aku buat jangan cerita ke siapa-siapa. Bodoh banget sih. Kenapa aku malah cerita ke Mas Reza? Mas. Ya? Tolong ya, kamu nggak usah inget-inget apa yang saya bilang tadi, lupain aja ya. Dan jangan bilang ke siapa-siapa kalau misalnya saya kenal sama cowok yang ada di foto itu tadi. Dan juga jangan bilang ke siapapun kalau saya lihat dia di apartemennya Dipa, ya. Emang kenapa Mbak? Udah, ikutin aja, jangan bilang ke siapa-siapa ya. Oke, aman. Maaf ya Barbie, saya nggak mungkin menyanyiakan bukti emas dan sangat kuat ini untuk membongkar kejahatan Dipa Andika.